Kenapa tawaf kemarin itu luar biasa? Ada 3. Yang pertama, kebetulan kita lagi weekend, hari libur, hari Kamis malam Jumat. Yang kedua, malam Jumat, Sayyidul Ayyam. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban. Saya seumur-umur umroh baru itulah paling dahsyat. Berapa kali kaki saya terangkat-angkat. Ini kan kita didorong dari belakang ini, gak bisa nahan. Orang yang di depan ini marah sama kita, dia sangka kita mendorong dia, padahal kita juga kena dorong belakang. Semua mata mereka itu, yang orang Afrika, orang itu memandangnya ke saya, karena saya yang baca doa kan. Maka begitu matanya agak tajam, saya pelankan sedikit. Allahu Akbar. Jadi rupanya berjamaah ini kita tidak lagi bisa memikirkan diri sendiri. Saya kalau diri sendiri waktu zaman kuliah dulu memikirkan diri sendiri. Datang putar paling dekat ke arah Ka'bah biar jangan terlalu putarannya, udah habis itu pergi minum air zam-zam, pergi sa'i, tahallul, selesai. Diri sendiri, memikirkan diri sendiri. Tapi setelah kita berjamaah ini beramai-ramai, yang dipikirkan ini bukan cuman satu travel, yang dipikirkan ini adalah 1000 jamaah. Jadi kalau ditanya orang, Ustadz kesini ramai, ya adalah beberapa orang. Berapa orang jamaahnya? 1000. Apa kata dia? Mudah-mudahan umrah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa tanda orang itu sudah bisa menyambung tali silaturahim? Yang pertama, tandanya adalah selalu memikirkan orang lain. Coba saya bertanya tapi nggak usah dijawab, dalam hati aja. Apakah kita memikirkan orang lain? Iya Pak Ustadz, saya selalu memikirkan kawan saya ini belanjanya apa aja. Kira-kira harga jilbab dia lebih murah atau lebih mahal? La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sampai kamu sayang pada saudaramu seperti sayang pada diri sendiri. Kalau saya makan, kawan saya udah makan atau belum? Teman saya udah makan atau belum? Nah, jadi selalu memikirkan. Mudah-mudahan pulang dari umrah ini kita menjadi orang yang memikirkan saudara kita, insya Allah. Kalau memikirkan sendiri mau cepat kita bisa, tapi ketika kita ada gerbong, ketika kita ada kawan, ada grup, ada jamaah, selalu bersama-sama. Saya tidak mengatakan diri saya sempurna. Kebetulan tadi malam pulang sholat isya, saya jalan sendiri. Pas jalan sendiri di Zam-Zam Tower, ketemulah sama kawan sahabat-sahabat ini. Mereka nanya, jalan sendiri Ustaz, kata mereka. Mereka rame. Saya bilang yang namanya laki-laki itu jalan sendiri. Kalau jalan rame-rame itu nggak jantan, saya bilang. Mereka terdiam. Saya bilang begitu, mereka terdiam. Nggak lama kemudian datang ustazah. Saya rupanya nunggu ustazah pulang sholat. Saya selalu nunggu di depan apotik Nahdi. Ustazah nanti saya tunggu di depan apotik. Nah, begitu ustazah datang, baru mereka, oh ternyata nunggu. Jadi kalau kita jalan sendiri, sedangkan Nabi Muhammad SAW jalannya tidak sendiri. Dia didampingi orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Didampingi anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Didampingi anak muda yang kaya raya, Utsman bin Affan. Didampingi anak muda yang bertenaga, pemenang gulat setiap tahun di pasar Ukaz, Umar bin Khattab.
didampingi perempuan yang kaya raya banyak harta, Khadijah, didampingi perempuan yang setengah agama diambil dari ijtihad kepalanya, Aisyah, didampingi oleh seorang perempuan yang rela membawa makanan sampai naik ke Jabal Sur, Asma, didampingi oleh seorang laki-laki yang meriwayatkan hadis paling banyak, Abu Hurairah. Jadi coba kita pikirkan, kita ini kelompok yang mana? Saya ini orang tua yang bijaksana Pak Ustadz, Abu Bakar. Saya ini anak muda yang bertenaga Pak Ustadz, Umar. Saya ini perempuan bisnismen Pak Ustadz, Khadijah. Setelah saya pikir-pikir, saya nggak masuk kemana-mana Pak Ustadz, Abu Lahab. Nauzubillah, nggak mungkin. Gak mungkin kita ini kosong, pasti ada kelebihan-kelebihan. Makanya dulu anak-anak itu dinilai punya kelebihan ranking 1 kalau pelajarannya 5. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, PMP, PSPB, Pancasila. Sekarang saya tanya anak saya, "Babah," kata Hazik, "tanda tangan rapor." Saya tanya, "Ranking berapa?" Kami sekarang nggak pakai ranking lagi. Kenapa berubah pendidikan kita? Karena dulu anak-anak dibilang pintar kalau 5 pelajaran. Padahal ada pelajaran yang lain. Belajar berkomunikasi, belajar relasi, belajar hubungan yang baik. Jadi sebenarnya kita ini punya potensi masing-masing. Mungkin dalam bidang eksak kurang, tapi dalam bidang sosial. Ini yang hadir di hadapan saya ini semua orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan semua, insya Allah. Asal jangan lebih timbangan koper. Alah Ustadz kayak nggak belanja aja. Alhamdulillah koper saya ringan karena sudah saya kirim sebagian duluan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak memikirkan orang lain bukan umat Islam. Loh, Islam itu kan sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Bukan. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak memikirkan saudaranya, dia bukan umat Islam. Jadi selama umroh ini kita diajarkan memikirkan orang lain. Mikir dulu. Salah ngomong gara-gara salah mikir, salah berbuat gara-gara salah mikir. Maka pikirkan orang lain. Doakan supaya Ustadz Somad yang ngomong, yang ceramah ini juga mikirkan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, apa tanda kita ini sudah berjamaah menjalin silaturahim? Adalah rela berkorban. Betul-betul Pak Ustadz, saya selama beberapa hari ini saya terus berkorban. Kenapa? Setiap minum teh saya terus yang bayar. Mungkin korban uang enggak, tapi korban perasaan. Perasaan apa? Perasaan menunggu. Kenapa kita belum berangkat? Semua kan udah datang, Ustadz Somad belum datang. Saya habis subuh tadi nggak tidur-tidur karena takut ketiduran terlambat. Habis subuh sarapan, siap nunggu. Duduk saya melihat jendela. Jam berapa kita berangkat? Jam 7.45 Ustadz. Oke. Kenapa belum berangkat? Jamaah belum banyak Ustadz. Maklum, datang dari tempat jauh. Persiapan rela berkorban, korban harta, korban duit, korban tenaga. Enggak juga ada yang bisa dikorbankan, korban perasaan. Menunggu kawan berangkat, menunggu kawan pulang, menunggu sholat, menunggu. Kenapa lama kali tadi pulang? Itu teman saya itu Pak Ustadz, lama sekali berdoanya.
Pas dilihat dari belakang seperti berdoa, rupanya megang handphone. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika 4 hari, 5 hari di kota Makkah ini memang betul-betul terujilah kita berkorban. Ini yang hadir ini semua berkorban, ngirit uang belanja, menabung. Yang awalnya mau beli baju, mau beli ini, mau shopping, mau ke mall, tahan. Rencana mau beli skincare, nggak jadi. Demi apa? Untuk bisa umroh. Korban perasaan, korban belanja, korban hati. Mudah-mudahan semua pengorbanan kita ini diberikan Allah balasan kebaikan, insya Allah. Nggak bisa kalau orang nggak mau berkorban. Kalau nggak berkorban, akan mungkin Islam ini menjadi kuat. Jadi mungkin ada di antara bapak yang berangkat, ibunya berkorban dulu. Untuk edisi bulan Februari ini papa dulu berangkat. Nanti edisi bulan Agustus baru ibu. Kenapa papa dulu? Kenapa bukan ibu dulu? Karena saya mau 17 Agustusnya di Tanah Suci. Kenapa ibu berangkatnya Agustus? Karena daster saya nanti dipakai bapak main bola. Nah, jadi kita ini punya ada korban masing-masing. Itulah tanda kita bisa bekerja sama, kita bisa bersama-sama. Karena kalau hanya memikirkan sendiri, apa kata Nabi? Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendiri, sendiri masuk neraka. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan sampai berpecah belah. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatabshalu, kalau kelahi kamu nanti gagal. Wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Kelahi, sakit hati, tersinggung, kehilangan semangat. Kalau galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Nah, jadi kita alhamdulillah berkorban harta, berkorban nyawa, berkorban perasaan. Ngomong kita bisa ngomong, tapi kita tahan. Apalagi ibu-ibu yang nggak kuat dengar suara orang ngamuk-ngamuk, marah-marah. Setiap mendengar suara agak kuat, ketakutan. Tapi selama beberapa hari ini insya Allah pulang dari sini udah kuat. Kenapa? Udah sering kena usir polisi. Haji. Yang saya khawatirkan karena udah 4 hari di Madinah, 4 hari di Makkah, pulang nanti ke rumah, kebetulan suaminya nggak ikut, begitu pulang, haji. Yang kita ambil yang baik-baiknya aja, insya Allah, amin. Nah, pertama, yang kedua, berikutnya yang ketiga, apa tanda berhasilnya kita sudah menjalin saling silaturahim selama perjalanan ini? Kita tidak bisa merasa puas kalau hanya sendirian, mesti bersama. Ke masjid kalau cuma sendirian enggak puas, enggak nikmat, mesti bersama. Alhamdulillah sudah sama-sama. Memang saya Pak Ustadz memangnya selalu bersama sama kawan. Kenapa? Karena kalau pulang lupa jalan pulang Pak Ustadz.